warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Allah, jadikan setiap urusan membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh kepadamu, semakin tawakal kepadamu. Ya Allah, bukakan pintu hikmah di balik kejadian apapun yang kau takdirkan. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah. Hadirin, di negeri ini sedang hiruk pikuk, dan kemarin tanggal 31 Desember Januari ada kehebohan baru. Saya mendengar rekamannya, membaca transkripnya, dan sangat tidak rela. Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Ma'ruf Amin, orang tua kita, guru kita, ulama kita, Rais Am Nahdlatul Ulama, pimpinan tertinggi Majelis Ulama Indonesia, diperlakukan dengan tidak baik, tidak sopan, bahkan diancam akan diadukan dan dipermalukan. Demi Allah, sungguh hati saya tidak rela, sakit, geram, dan sesudah ditulis di medsos, termasuk berbagai pendapat dari para tokoh-tokoh nasional lain, betapa yang satu ini sumber masalah, yang satu solusi. Kiai Haji Ma'ruf adalah orang tua kita yang bijak, arif, ingin menjadi solusi. Tapi sumber masalahnya adalah yang bersangkutan ini, yang sedang disidang ini, katanya membela diri dari tuduhan menistakan Al-Quran dan meremehkan ulama. Tetapi kemarin nyata perilakunya itu justru meremehkan ulama, menganggap ulama pembohong. AA harus bacakan ini ya. Semoga ini jadi tafakur. Ini tulisan disampaikan oleh mudah-mudahan ini jadi hikmah bagi kita semua. Agak panjang tapi semoga ada hikmahnya. Boleh bacakan saja supaya tidak terpenggal-penggal ya. Siapa beliau? Kiai Haji Ma'ruf Amin, persaksian dan respon Ahok oleh Asrarun Ni'am Soleh, Khatib Suriah PBNU, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pasca persidangan ke-8 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 31 Januari 2017 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur Jakarta nonaktif, atas dakwaan penodaan agama Islam yang dilakukan terdakwa di sebuah acara di Kepulauan Seribu 2016 lalu. Banyak pertanyaan kepada saya seiring dengan info opini yang berkembang, perlu diklarifikasi dan ditanggapi, terutama terkait beberapa hal
1. Kehadiran Kiai Ma'ruf di sidang. 2. Substansi persaksian. 3. Politisasi dan serangan oleh Ahok dan pengacaranya. Saya sebagai santri yang mendampingi proses persidangan tersebut serta terlibat dalam diskusi dengan Kiai Ma'ruf Amin bisa menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Kedudukan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rois Am PBNU. Pemimpin tertinggi Jamiah Nahdlatul Ulama yang dijaga, dihormati, dan ditaati oleh puluhan juta umatnya. Kami semua warga Nahdlatul Ulama adalah santri beliau yang siap menjaga kehormatannya. Kehormatan beliau adalah bagian dari hidup kami. 2. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sosok terhormat yang selalu komitmen dengan nilai-nilai keadaban, kesantunan, moderasi, dan ketaatan kepada hukum, mengerti politik kebangsaan dan keumatan. B. Tentang kehadiran beliau di sidang. 1. Kiai Haji Ma'ruf Amin hadir di persidangan sebagai saksi dengan terdakwa saudara Ahok adalah wujud komitmen beliau yang sangat tinggi dalam penegakan hukum. Sejak awal, Kiai Ma'ruf mengajarkan anti kekerasan, penghargaan terhadap hukum, dan mencegah politisasi kasus hukum untuk kepentingan politis. 3. Kehadiran Kiai Ma'ruf di persidangan adalah pilihan sadar beliau dalam rangka hukum. Penghormatan kepada sistem hukum adalah jalan yang ditempuh Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mencegah terjadinya anarki dan pengadilan jalanan yang tentu akibatnya akan jauh lebih buruk. Beliau saat memberikan keterangan sangat santai, tenang, dan bergairah. Pada saat kami terus galau diliputi amarah akibat ulah pengacara Ahok yang kami nilai memperlakukan kiai secara kurang etis, ditambah hakim dan jaksa yang agak pasif. Beliau tegar sampai selesai dan sangat santai. Seusai acara persidangan, kami bergerak ke kantor untuk sekedar evaluasi. Selepas maghrib kami makan minum dan diskusi kecil di dekat kantor. Tidak ada raut lelah di wajah beliau. Seusai makan malam, kami bergerak ke kantor PBNU untuk menghadiri acara Harlah NU ke-91. Tamu-tamu penting sudah menunggu, antara lain Panglima TNI dan Kapolri. Belum berhenti di situ, seusai acara Kiai masih menyempatkan briefing di ruangan Rois Am hingga pukul 00.00. Subhanallah. 3. Kita harus menghormati dan belajar dari Kiai Ma'ruf Amin. Beliau Rois Am NU dan Ketua Umum Majelis Ulama yang telah memberi contoh bagaimana cara menghormati hukum, bertanggung jawab. Beliau hadir ditemani oleh Waketum MUI yang juga mantan Ketua Umum Ibnu Zainud Tauhid Saadi, Wakil Ketua Komdang MUI Ihsan Abdullah, mantan penasehat hukum Gus Dur, dan saya, sementara Sekjen MUI Tokoh Muhammadiyah Buya Anwar Abbas dan Suriah PBNU Solahuddin Al-Ayyubi tertahan tidak bisa masuk. Ini untuk menjawab opini dan pertanyaan masyarakat yang masih menyayangkan kehadiran beliau di persidangan. Saya pun awalnya berpandangan serupa. Bahkan saat saya diberitahu dan diminta mendampingi Kiai untuk jadi saksi tanggal 31, saya sempat galau tingkat dewa. Komunikasi dengan kolega, baik komunikasi personal maupun WAG, yang menanyakan hal itu, bahkan tidak jarang
menyalahkan kami santri beliau. Substansi persaksian. Dalam posisi sebagai saksi terkait penerbitan sikap dan pandangan keagamaan NUI terkait pidato Ahok, Kiai Haji Ma'ruf Amin menjelaskan dengan sangat tegas dan jelas. Hanya saja muncul opini yang menyesatkan, yang banyak tidak terkait dengan substansi. Misal soal tabayun, status rapat-rapat di MUI hingga masalah quorum. Bahkan tim advokasi BTP mengeluarkan rilis yang menurut hemat saya menyesatkan. Sebagai sekretaris Komisi Fatwa MUI bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI benar tidak melihat secara langsung video dalam proses penetapan pendapat sikap keagamaan NUI. Tapi bukan berarti proses penetapan pendapat dan sikap keagamaan yang ditetapkan tanpa melihat video. Komisi Pengkajian MUI mendalami secara serius mulai dari telaah video, transkrip, hingga validasi ke Pulau Seribu. Proses penetapan pendapat dan sikap keagamaan dengan melibatkan 4 komisi di MUI. 2. Dalam pendapat dan sikap keagamaan MUI memang tidak fokus membahas makna Al-Ma'idah ayat 51 dan tafsirnya, tapi membahas dan mengkaji pernyataan Basuki Cahyadipurnama yang belakangan membuat gaduh masyarakat. Apakah masuk kategori penghinaan Al-Quran dan ulama atau tidak dalam perspektif Islam. Dengan demikian, tabayun adalah hal untuk memastikan apakah rekaman itu benar apa tidak, yaitu dengan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dimintai penjelasannya. Karenanya tim MUI juga konfirmasi ke Pulauan Seribu untuk tabayun. Apakah untuk tabayun terkait benar tidaknya rekaman ucapan tersebut disampaikan oleh BTP. Setelah memperoleh konfirmasi kebenarannya, maka tim pengajian memberikan data ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam perspektif agama. Majelis Ulama Indonesia fokus kepada teks, tidak mengejar niat, karena dalam menetapkannya MUI berpegang kepada yang tersurat. 3. Benar bahwa 9 Oktober 2016 MUI DKI mengeluarkan surat teguran kepada BTP dan 11 Oktober MUI Pusat mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan. Keduanya tidak bertentangan, bahkan paralel. Surat MUI DKI juga ditembuskan ke MUI Pusat yang dijadikan masukan dalam penetapan pendapat dan sikap keagamaan dari keagamaan. Ketua Umum dan Sekum MUI DKI juga menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Hal yang perlu dipahami, proses pembahasan pendapat dan sikap keagamaan MUI telah dimulai sejak awal Oktober 2016 sebelum MUI DKI mengeluarkan surat teguran. Dengan demikian, asumsi yang menggambarkan MUI menetapkan secara mendadak, tiba-tiba atau tergesa-gesa sangat tidak beralasan. Proses hukumnya cukup lama dan serius dilakukan dengan melibatkan 4 komisi. Komisi Pengkajian, Komisi Fatwa, Komisi Hukum, dan Komisi Infokom. Pembahasan diawali dengan penelitian oleh Komisi Pengkajian, dilanjutkan ke Komisi Fatwa, Hukum, dan Infokom. Setelah itu dibawa ke rapat pimpinan harian setelah dirumuskan sebagai hasil dari rapat pimpinan. 4. Ada yang mempertanyakan soal quorum rapat. Ini saya mohon maaf para pendengar, mudah-mudahan Pak Miftah juga ikut menyimak. Saya jelaskan ini dulu supaya masyarakat jelas. Pedoman MUI perlu dijelaskan bahwa dalam pedoman Majelis Ulama Indonesia, rapat Komisi Fatwa dapat dilaksanakan jika sudah mencapai jumlah anggota yang dianggap memadai oleh pimpinan.
Dengan demikian quorum tidak terkait dengan jumlah minimal kehadiran. Walaupun demikian dalam rapat-rapat pembahasan peserta rapat dari sisi jumlah bahkan lebih banyak dari rapat-rapat komisi fatwa pada kasus yang lain. Pada rapat komisi fatwa membahas kasus BTP itu, Ketua Harian MUI yang membidangi fatwa, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komisi Fatwa, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Komisi Fatwa, dan puluhan anggota Komisi Fatwa, bahkan hadir dalam rapat tersebut 5 guru besar dari berbagai bidang fikih, usul fikih, hukum dan tafsir, hadir pula dari akademisi berbagai kampus UIN, Jakarta, UI, IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, UNIAT, Jakarta, Universitas At-Tahiriyah, UAD, PT IKA, dan lain-lain. Juga ada Rektor IIQ dan Direktur Pasca Sarjana IIQ. Mereka hadir ikut dalam pembahasan. D. Tuduhan politisasi dan berbohong. Paruh kedua persidangan, situasi sudah tidak begitu kondusif. Karena pertanyaan-pertanyaan sudah tidak mengarah kepada substansi, tapi sangat politis dan sepertinya sengaja untuk kepentingan panggung politik yang intimidatif. Salah satu statement BTP sebagai berikut. Meralat tanggal 7 Oktober, ketemu paslon nomor 1. Jelas-jelas itu mau menutupi, saudara saksi menutupi riwayat hidup. Ini batuk tidak masuk ya. Ulangi. Meralat tanggal 7 Oktober ketemu paslon nomor 1. Jelas-jelas itu mau menutupi, saudara saksi menutupi riwayat hidup yang pernah menjadi Watimpres SBY. Tanggal 6 Oktober disampaikan pengacara saya ada bukti telepon dari SBY untuk minta dipertemukan. Untuk itu saudara saksi tidak pantas menjadi saksi, tidak objektif lagi, dan ini mengarah kepada mendukung paslon 1. Jadi perkataan ini benar-benar meremehkan, menganggap pembohong, menutupi. Dan juga menganggap majelis ulama ini tidak pantas, beliau ini ketua majelis ulama tidak pantas karena dianggap, begitulah kata-kata yang tadi. Tuduhan BTP dan penasehat hukum BTP kepada ketua umum MUI menyembunyikan sebagai mantan Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden adalah tindakan yang sangat politis. Pekerjaan Kiai Ma'ruf yang disebutkan dalam BAP sebanyak 12 item, artinya yang sedang dijalani, artinya yang saat ini masih diemban beliau, sementara yang sudah tidak dijabat tidak disebutkan, termasuk jabatan Wantimpres, anggota DPR RI, dan Ketua Komisi 7 DPR. Ini yang dipolitisir sehingga keluar tuduhan menyembunyikan status. Subhanallah. Ini menganggap ini perbuatan sangat tercela, menghina sekali ya. Hal yang cukup menyesakkan juga adalah tuduhan bohong atas kesaksian palsu terkait dengan adanya telepon SBY ke HP Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengatur pertemuan Agus Silvi dengan PBNU dan kantor PBNU untuk mempercepat keluarnya fatwa terkait Ahok. Masalah ini kemudian diolah dan digoreng seolah menjadi kebenaran disertai ancaman pemidanaan. Padahal tuduhan adanya telepon SBY ke Kiai Ma'ruf terkait pengaturan pertemuan dan percepatan fatwa itu jelas fitnah, merendahkan harkat dan martabat ulama. Pantas warga NU tersinggung, bahkan saya juga tersinggung ya, dan yang lain-lain. Itu nggak masuk di sini. Bahkan gelombang protes muncul dari seluruh umat Islam. Oh ada ya. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Penutup, saat Basuki BTP berjuang membela diri di kursi pesakitan dari tuduhan menghina Al-Quran dan menghina ulama, penghinaan pada ulama justru terjadi di depan majelis. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ahli menjelaskan
Dibohongi pakai Al-Maidah berkonsekuensi pengertian menjadi Al-Quran Al-Maidah adalah ayat dari Quran sebagai alat untuk membohongi. Dan siapa yang membohongi? Yang memberi penjelasan tentang Al-Quran Al-Maidah itu adalah ulama. Berarti menuduh ulama bohong karena menjadikan Al-Maidah sebagai dalil. Karenanya dengan statement tersebut Ahok dikategorikan menghina Al-Quran dan ulama. Ahok keberatan dikatakan menghina, tapi dengan cara menghina yang ditampakkan di persidangan, di depan hakim, di depan jaksa dan masyarakat Indonesia. Ahok plus pengacaranya menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama, Rois Am NU, top of the top pimpinan ulama Indonesia, panutan mayoritas umat Islam Indonesia, dengan hardikan dan celaan serta tuduhan bahwa Kiai Ma'ruf bohong. Ibarat pepatah ulo marani gepuk. Ini saya kurang paham hadirin ya. Menghadapi hal tersebut Kiai Haji Ma'ruf tampak biasa, tak ada raut muka kemarahan, tapi kami para santri amat geram. Inilah fakta yang saya lihat dan saya saksikan seputar kehadiran persaksian Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang terdakwa PTP dan klarifikasi beberapa opini yang mengganggu. Semoga bermanfaat. Jakarta, 1 Februari 2017. Demikian, semoga ini membantu karena mungkin ini media-media mainstream tidak akan memuatnya. Media-media yang kurang berpihak kepada umat Islam tidak akan memuatnya, jadi saya bacakan. Facebook yang kemarin dirilis sudah dilihat oleh hampir 5,5 juta yang menyaksikan dan didistribusikan. Mudah-mudahan ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti keadaan yang sebenarnya. Memang yang satu ini menjadi sumber kegaduhan. Kalau seseorang tidak bisa menjaga lisannya, itu hampir dapat dipastikan tidak akan membawa kedamaian selain membawa perpecahan. Dulu-dulu kita baik-baik saja, tapi sesudah yang satu ini tampil ke panggung, maksudnya BTP ini, ternyata banyak kegaduhan. Dan yang paling menyedihkan, sekarang banyak aparat yang harus pontang-panting ke sana sini, mempertaruhkan badannya, nyawanya, waktunya, pikirannya, meninggalkan keluarga, hanya untuk meredam akibat daripada perilaku yang satu ini. Sangat tidak adil. Ini kelihatannya yang satu ini kurang bisa menjaga dirinya. Bagaimana akan bisa menjaga yang lainnya? Kalau dalam situasi yang sangat penting saja tidak bisa menahan diri, apalagi dalam situasi-situasi lainnya. Maka mudah-mudahan ini jadi penambah hikmah bagi kita untuk menentukan sikap. Terima kasih, walaupun bagaimana kita harus tetap terkendali, jangan sampai kegeraman, kemarahan kita berbuat kita melakukan hal yang tidak adil. Tetap harus dalam koridor yang tidak melanggar akidah, tidak melanggar Islam, dan tidak melanggar hukum negara ini. Satu ayat, Ali Imran ayat 120. 54. Yang awalnya. Iya. Ya, ini simak sedikit hadirin, silakan. Surat Ali Imran ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu dayanya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran 120, satu lagi. In tamsaskum hasanatun tasu'hum
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bala bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan padamu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan padamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka kerjakan. Masya Allah. Hadirin, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ini menambah keimanan, menambah amal soleh, menambah ketawakalan kita. Mudah-mudahan kita berubah menjadi lebih baik dan rapatkan barisan. Semoga guru kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Miftah, waktunya banyak tersita.